Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulan dalam channel Gibas Teknik, channel yang membahas seputar teknologi otomotif. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang mempunyai Honda Motor Beat, Vario dan sejenisnya yang masih menggunakan kiprok atau yang masih menggunakan sistem pengapian AC, menggunakan atau sepeda motornya masih menggunakan karbu ya, itu secara simpelnya. Jadi intinya motor-motor yang masih menggunakan sistem pengapian DC. Di sini pada motor ini masalahnya yang pertama, akinya tiba-tiba drop padahal baru diganti 2 bulan. Kemudian motor ini dia berebet padahal bensin masih bagus. Pas awalnya dia bilang pas baru keluar dari motor aman, tapi begitu dia jalan 5-6 km langsung berebet. Kemudian pas mau dihidupkan lagi, elektrik starter tidak berfungsi, padahal pas dia jalan awal elektrik starter berfungsi normal pas pagi hari. Begitu dia jalan 10-15 km tiba-tiba elektrik starter tidak bisa bekerja. Begitu dia coba klakson juga berbunyi redup. Dan pas nyampe 20 km motor tiba-tiba mati. Nah, itu kendalanya. Dari sini kalau teman-teman kendalanya kayak gini, bisa kita simpulkan permasalahannya bersumber dari sistem pengisian. Karena apa? Aki itu tiba-tiba drop padahal aki itu masih baru ya. Kalau kita berpikir secara logika, aki masih baru. Kemudian kalau kita pakai dalam keadaan hidup, paling dia dipakai pas elektrik starter awal, kemudian suplai untuk kelistrikan bebannya, baik itu washer, kemudian klakson dan lampu rem atau penanda lainnya yang tidak begitu memerlukan banyak tegangan listrik. Nah, sementara ini kondisinya motor jalan, tetapi begitu lama dipakai tegangan aki langsung down. Nah, dari sana bisa kita pastikan otomatis aki ini dia terpakai tapi dia tidak bisa terisi. Jadi itu sumber masalahnya. Aki ini dipakai terus tanpa diisi. Jadi bisa kita simpulkan permasalahan pada motor ini adalah sistem pengapiannya. Untuk mengeceknya lebih lanjut bisa kita cek. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kabel kiprok. Kabel kiprok untuk yang baik itu Vario dan sejenisnya ataupun khusus motor ini, khusus motor Beat ya, bisa teman-teman lihat di sini ada kabel warna putih dan kabel warna merah, ada kuning dan hijau. Yang putih ini bersumber dari spool sepeda motor. Arusnya arus bolak-balik atau AC. Yang merah ini ke aki motor. Begitu dia keluar dari kiprok, dia harus mempunyai arus DC untuk sistem pengisian. Yang kuning ini apa? Yang kuning ini untuk ke bagian lampu ya. Jadi arus dari spool, arusnya AC dengan tegangan, kalau masih dari spool, begitu tegangan diputar atau tegangannya digas semakin besar, otomatis tegangannya akan makin besar. Kalau kita langsung sambungkan ke listrik, terutama untuk ke lampu, ya bisa jebol. Karena apa? Nanti arus yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan dari spool ini melebihi 12 volt. Makanya harus masuk ke kiprok dulu untuk menahan biar dia atau tegangannya tidak melebihi 12 volt. Yang hijau ini untuk negatif massa ya. Jadi yang perlu kita cek yang mana? Yang perlu teman-teman cek itu bagian yang putih. Yang putih ini fungsinya apa? Untuk mengetahui apakah spool kita masih hidup atau tidak. Oke. Caranya karena ini untuk elektrik starter sudah tidak bisa bekerja ya. Terpaksa kita menggunakan kick starter. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini kabel yang putih. Begitu kita kick starter, dia ada arus. Berarti itu bisa kita simpulkan untuk pengisiannya masih aman. Pengisian dalam artian arus yang dari spool masih aman.
Sekarang yang keluar dari kiprok ini apakah ada atau tidak, pengecekannya kayak gimana? Tinggal teman-teman pasang, kemudian teman-teman gunakan TS Pen DC. Nah, kemudian teman-teman masukkan ke bagian kabel yang warna merah, bagian kabel yang warna merah, bagian kabel yang warna merah. Nah, teman-teman masukkan untuk pengecekannya ya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ini ada arusnya dari mana? Ini arusnya bersumber dari aki yang sudah tegangannya mau habis, dan motor ini tidak akan bisa hidup karena tegangannya tidak mencukupi untuk menghidupkan motor ini. Kenapa? Untuk menghidupkan motor ini dia membutuhkan tegangan 12 volt yang stabil ya. Nah, jadi di sini kita harus coba starter. Kalau kita starter kemudian ada lampunya lebih terang, berarti kiprok ini masih aman. Oke, kita coba starter. Nah, begitu teman-teman starter, ternyata tidak ada perubahan pada tegangan yang timbul. Berarti ini bisa kita pastiin kiprok ini bermasalah. Oke, cara selanjutnya untuk mengetahui kiprok ini masih bagus atau tidak, ada, kita menggunakan apometer. Nah, apometer, teman-teman kalibrasi di ohmmeter ya, dimanapun baik itu kalibrasi 1, 10 maupun selanjutnya ya. Oke, cara penggunaannya bisa teman-teman lihat. Oke, begitu kita tekan dia harus bergerak. Teman-teman bisa kalibrasi biar dia di angka 0 ya. Tapi ini sekedar untuk mengetahui apakah kiprok ini masih bagus atau tidak. Bisa kita tidak kalibrasi ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya teman-teman lihat kabel yang warna putih dan yang warna merah pas dipasang, kemudian teman-teman colok di soketnya. Ini kan soket yang warna merah dan putih. Nah, itu kita lihat di sana. Yang hitam dan merah. Oke, hitam dan merah dicolok. Oke, kalau tidak ada pergerakan, teman-teman harus balik yang semula merah menjadi hitam, yang merah menjadi putih. Begitu kita balik, harus ada pergerakan kalau dia masih bagus. Nah, dari sini kita bolak-balik, pergerakannya tidak ada. Nah, dari sini bisa kita pastiin kiprok ini mati. Oke, fungsi kiprok, kalau kita bicara fungsi, ada dua hal ya, ada dua fungsi dari kiprok. Oke, fungsi dari kiprok yang pertama, kalau di sini untuk sistem pengisian dia merubah arus. Oke, arus yang dihasilkan oleh kiprok atau arus yang dihasilkan oleh spool itu arusnya AC. Begitu dia masuk ke kiprok, ini kan kabel putih. Kabel putih itu arusnya AC atau bolak-balik. Kemudian begitu dia masuk kiprok, dia dirubah menjadi arus atau tegangan DC atau arus arah. Itu yang digunakan untuk melakukan pengisian aki. Dan begitu tegangannya mencapai 12 volt sekian atau udah memenuhi kriteria tegangan dari aki, kiprok ini secara otomatis akan menghentikan sistem pengisian. Oke, fungsi yang selanjutnya bisa teman-teman lihat di kabel yang warna kuning. Kabel yang warna kuning ini fungsinya untuk kelistrikan. Jadi kabel yang warna kuning ini tegangannya AC untuk kelistrikan lampu, maksudnya kabel yang warna kuning ini tegangannya AC, kemudian arus yang dihasilkan itu melebihi 12 volt. Sementara di balon itu kalau tegangannya melebihi 12 volt, otomatis bohlam itu akan langsung mati. Nah, fungsi yang kedua dari kiprok ini adalah untuk menyetabilkan tegangan. Jadi
kiprok ini menjaga biar tegangan yang dihasilkan oleh spool ini tidak melebihi 12 volt agar atau biar lampu kita tidak mati begitu kita gas besar atau begitu kita ngebut kita nyalain lampu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketemu di motornya lampunya tiba-tiba padam pas di gas besar, bisa dipastiin kiproknya yang bermasalah. Jadi itu dua fungsi dari kiprok. Oke, sekarang kita lanjut ke tipsnya. Misalkan teman-teman punya kendala kayak gini darurat, teman-teman bisa hidupkan motor ini. Caranya kayak gimana? Simpel sekali. Teman-teman tinggal menyiapkan kabel ya. Nah, sebentar kita cari kabelnya. Kabel yang tadi di mana? Kabel. Nah, di sini kita ketemu kabel ya. Caranya sangat simpel. Teman-teman tinggal menyambung bagian kabel yang warna putih dengan kabel yang warna merah. Oke, kita coba sekarang ya. Oke, di sini kita lihat begitu kita kunci kontak on, kiprok dipasang, kita starter, motor tidak bisa hidup karena tegangannya atau tegangan yang dari spool tidak bisa tersalurkan ke CDA. Sementara kita menggunakan aki di sini tegangannya sudah drop. Untuk menghidupkan kayak gimana? Saudara atau teman-teman tinggal menyolokkan kabel ya. Kabel itu yang bagian yang warna kabel yang warna merah dan putih. Nah, itu kita colok, kemudian kita pasang ya. Nah, begitu selesai kita pasang, kita coba hidupkan. Oke, mungkin pemasangannya belum pas, tinggal saudara atau teman-teman kencangkan ya. Belum pas. Nah, usahain pemasangannya kenceng ya, biar arus yang masuk itu langsung ada. Atau misalkan sulit kayak gitu, tinggal teman-teman colokkan manual kayak gini aja. Kalau misalkan kayak cara yang tadi sulit, nah oke. Sulit. Ini tanpa kiprok motor bisa hidup ya. Ini tips yang sangat sederhana, tapi ingat untuk cara ini jangan sampai dipakai terlalu lama. Yang pertama, yang kedua jangan sampai dipakai untuk gas yang dari setengah ke atas ya. Kenapa? Kalau kita paksain gasnya dari setengah ke tinggi, atau maksudnya dari putaran setengah untuk grip gas sampai ke tinggi, takutnya nanti tegangan yang dihasilkan oleh spool ini melebihi 12 volt. Karena apa? Kalau tegangannya melebihi 12 volt nanti CDI kita itu takutnya bermasalah. Tapi ini untuk darurat ya. Jadi bisa kita pakai cara ini. Teman-teman tinggal sambung kabel yang warna putih dengan kabel yang warna merah.
Itu untuk yang darurat. Kalau kiprok teman-teman mati di jalan, ini kita pakai agar kita bisa sampai tujuan sebentar, atau biar kita bisa nyampe ke bengkel untuk membeli kiprok yang baru ya. Oke. Nah, dari sini semoga teman-teman bisa pahami caranya, dan ingat, cara ini digunakan pas kondisi darurat. Dan kalau kita terpaksa menggunakan cara ini, usahakan jangan dipakai terlalu lama yang pertama. Yang kedua, jangan sampai menarik gas di atas putaran setengah ke tinggi, atau dari putaran gasnya setengah sampai putaran full ya. Kenapa? Takutnya nanti kiprok takutnya nanti CDA kita bermasalah ya. Kenapa bermasalah? Untuk tegangan yang diperlukan atau yang bisa diterima aman oleh CDA itu kan sekitar 12 volt. Tapi gara-gara kita colok langsung, ini langsung dari spool ke CDI, itu alurnya kita umpamain. Jadi spool ini arusnya mungkin begitu kita tarik gas dari setengah ke tinggi lebih dari 12 volt, bisa sampai 30 volt. Takutnya nanti CDI kita itu jebol ya. Tapi ini untuk darurat ya. Oke, jadi kalau sudah bisa nyampe ke tempat tujuan atau bisa nyampe ke bengkel, tinggal teman-teman membeli kiprok untuk melakukan penggantian. Dan usahain kalau yang kiprok untuk yang taruhlah Vario kemudian Beat, diusahakan kiproknya menggunakan yang asli. Karena apa? Kalau kita menggunakan yang non asli atau yang mereknya tidak terlalu bagus, takutnya nanti cepat rusak. Belum 1-2 bulan kita pakai sudah mati. Kenapa? Kinerja atau kerja dari kiprok untuk khusus yang menggunakan sistem pengapian DC cukup berat. Oke, jadi itu sedikit tips dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.